Halo, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan sudah siap untuk belajar kimia. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang apakah itu sel elektrokimia, ciri-cirinya kita akan lihat di sini ya. Oke, sebelumnya mungkin kita perlu mempelajari dulu, kita perlu mengingat kembali apakah yang dimaksud dengan sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah perangkat yang mampu menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia atau sebaliknya, menggunakan energi listrik untuk menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Sel elektrokimia dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kita kenal sebagai sel volta, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Jadi sel elektrokimia dapat dibedakan menjadi dua ya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari kedua sel elektrokimia tersebut? Kita lihat berikut. Yang pertama, kalau pada sel volta itu energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya, dari energi listrik menjadi energi kimia. Ciri berikutnya adalah pada sel volta terjadi reaksi spontan, sedangkan pada reaksi elektrolisis reaksinya tidak spontan. Pengertian dari reaksi spontan adalah reaksi yang serta-merta terjadi. Sedangkan pada sel elektrolisis itu dia membutuhkan energi listrik supaya reaksi tersebut dapat berlangsung. Ciri berikutnya adalah keberadaan yang namanya elektroda. Nah, elektroda itu sendiri adalah tempat berlangsungnya reaksi. Dan reaksi yang dimaksud di sini adalah reaksi oksidasi, reaksi reduksi atau reaksi redoks ya. Elektroda dibagi menjadi dua, ada dua jenis elektroda, yaitu katoda dan anoda. Ya, jadi ada dua jenis elektroda, katoda dan anoda. Nah, tapi ternyata baik di sel volta maupun di sel elektrolisis, keduanya itu sama. Ya, keduanya sama bahwa pada katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Ini kesamaan keduanya. Jika kita singkat supaya mempermudah kita untuk mengingat, kita bisa kita rangkum jadi CRAO ya. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Selanjutnya juga ada kesamaan kesamaan proses di mana elektron mengalir dari anoda ke katoda, baik di sel volta maupun di sel elektrolisis. Itu juga keduanya elektron mengalir dari anoda ke katode. Selanjutnya lagi, pada sel volta katodenya itu merupakan kutub positif, sedangkan anodanya merupakan kutub negatif. Dan jika kita singkat, kita akan dapatkan akronim KANPOL yang merupakan singkatan dari katode positif, anode negatif, volta. Bagaimana kalau di sel elektrolisis? Ternyata sel elektrolisis kebalikannya, yaitu kalau katodenya negatif, anodenya positif ya, dibalik ya. Dan kalau kita singkat jadi KNAPEL, yaitu katode negatif, anode positif, elektrolisis. Ciri berikutnya adalah pada sel volta terdapat jembatan garam, sedangkan pada sel elektrolisis terdapat sumber tegangan. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut pada video berikutnya tentang sel volta atau sel elektrolisis. Sedikit brief aja, jembatan garam ini adalah bisa dibilang sebagai sarana supaya reaksi pada sel volta tetap dapat berlangsung, sedangkan sumber tegangan jelas, karena untuk elektrolisis kita butuh energi listrik supaya reaksinya dapat berlangsung. Jadi jelas butuh sumber tegangan. Oke. Selanjutnya kita lihat, nah ini adalah sebuah sel volta ya, diagram sel volta, ada anoda, ada katoda, kemudian ada larutan elektrolit, kemudian ada voltmeter ya. Voltmeter ini untuk mengukur berbeda tegangan antara kedua elektroda, tapi kalau tidak ada pun tidak masalah. Berikutnya adalah jembatan garam. Dan elektron akan mengalir
dari anode ke katode. Ya, bisa kita lihat di situ. Jadi saya ulang ya, di dalam sel volta itu ada anode, katode, larutan elektrolit, jembatan garam, dan voltmeter. Bagaimana kalau diagram untuk sel elektrolisis? Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ada anoda juga, katode juga. Kemudian ada larutan elektrolit ya yang di bawah. Nah, bedanya lagi kalau di sel volta itu dua wadah. Kalau di sel elektrolisis bisa cukup satu wadah. Kemudian ada sumber tegangan atau baterai dan elektrodenya akan mengalir dari anode ke katode. Ya. Jadi terlihat bedanya antara sel volta dengan sel elektrolisis. Demikian video pengantar sel elektrokimia. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.